Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'dah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Madani, kelas A22, NIM 2281131059. Kali ini saya sedang menempuh di semester 4 PJJ PAI FI3 UIN SSC Cirebon, dan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana membuka kitab Bidayatul Hidayah dengan bab tertentu yang insya Allah akan dijelaskan nantinya melalui Maktabah Syamilah di Android. Baiklah, mula-mula kita buka Android kita masing-masing. Setelah itu kita buka aplikasi Play Store dan kita ketikkan di kolom pencarian ya, Maktabatun Syamilatun atau Al-Maktabah Asy-Syamilah. Nah, setelah itu timbul atau muncul icon Maktabah Syamilah seperti yang tampak di layar ya. Dan kita download Maktabah Syamilah tersebut sehingga bisa terinstall di Android kita. Ini memerlukan waktu yang agak lama atau tergantung koneksi internet. Nah, setelah aplikasi Maktabah Syamilah kita download, maka akan timbul di layar ikonnya seperti ini sesuai dengan yang di Play Store tadi ya. Dan untuk kita membukanya maka tinggal kita ketuk. Ya. Setelah itu tampil beberapa menu pilihan. Nah, biar kita cepat, maka kita langsung ketikkan nama kitab yang akan kita baca. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan kitab Bidayatul Hidayah, karena ini merupakan tugas UAS ya dari dosen kita, yaitu Ibu Ririn Karina Nuraini MA. Ya, maka langsung saja kita ketikkan nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Nah, setelah muncul baru kita klik download ya, klik download kitab Bidayatul Hidayah dan menunggu proses download selesai. Setelah itu kita buka kitab Bidayatul Hidayah dan kita cari judul-judulnya di Al-Fihris, di menu Al-Fihris. Di sini akan tampil bab-bab yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah tersebut. Baiklah, mari kita simak bersama pembacaan kitab kuning pada kitab Bidayatul Hidayah bab Asnafun Nas fil Alaqah bil Mar'i wa alam anna nas ba'da haula'i fi haqqika salah satu asnafin ay aqsamin imma asdiqa wa imma ma'arifu wa imma majahilu. Adabul alaqah bil awam al majhulin. Fa in bulita bil awam al majhulin fa adabu majalasatil ammah tarkul khawdi ma'ahum fi hadithihim wa qillatul isgha ila arajifihim wa taghaful amma yajri min su'i alfazihim wal ihtiras an kasrati liqaihim wal hajati ilaihim wat tanbihu lahum ala munkaratihim bil lutfi wan nushi 'inda raja'il qabul minhum wa mal ikhwah wal astiqa fa 'alaika fihim wazifatani ahaduhuma an tatluba awalan syurutus suhbah was sadaqah fala tu'akhi illa man yasluh lil ukhuwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikaka fi ta'allum wa sahibaka fi amri dinika wa dunyaka fara'in fihi khamsa khisalin. Al-awwal al-aqlu fala khaira fi suhbatil ahmaq فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها وقد يضرك وهو يريد أن ينفعك والعدو
Al-aqilu khairun minas sadiqil ahmaq. Wa qala Ali radhiyallahu an, wa la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, fakam min jahilin arda haliman hina wa akhahu, yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu, wa li syai'in min asy-syai'i maqayisun wa asbah, wa lil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqah. As-saniyah husnul khuluq, fala tashab man sa'a khuluquhu wa huwa alladzi la yamliku nafsahu 'indal ghadab wasyahwah. Terjemahannya insyaallah nanti ya. Wa qad jama'ahu al-Qamah al-Mutaridi rahimahullah fi wasiyatihi libnihi lamma hadarathul wafatu faqala ya bunayya idza aradta an tashaba insanan fashab man idza khadamtahu sanaka wa idza sahibtahu zanaka wa in qa'adat bika mu'natun manaka. Ishab man idza madatta yadaka ila khairin maddaha wa in ra'a minka hasanatan addaha wa in ra'a minka sayyatan saddaha. Ishab man idza qulta saddaqaka wa idza hawalta amran amaraka wa in tanaza'tuma fi syai'in asaraka. Wa qad qala Ali radhiyallahu anhu rajazan, inna akhakal haq man kana ma'ak wa man yadurruka nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibuz zaman sadda'ak syattata fihi syamlahu liyajma'ak. As-salisah as-salah, fala tashab fasiqan musirran ala ma'syatin kabirah lianna man yakhafu Allah la yusirru ala kabiratin wa man la yakhafu Allah la tu'man ghailatuhu bal yataghayyar bitaghayyuril aghrad. Qala Allah azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Fahdar suhbatal fasiq fa inna musyahadatal fasiq wal ma'siyah 'ala ad-dawam tuzilu an qalbika waqa'al ma'siyah wa tuhawwinu 'alaika amraha wa lidzalika hana 'alal qulub ma'siyatul ghibah li'il fihmi laha walau ra'au khataman min zahabin aw malbusan min haririn ala faqih lashtadda inkaruhum alaihi wal ghibatu asyaddu min dzalika. Ar-rabi'ah al-hirsu, fala tashab harisan ala dunya fa sohbatul haris ala dunya summun qatil lianna tuba' majbulatun ala tashabbuh wal iqtida bal at-tab'u yasriqu min at-tab'i min haitsu la tadri fa mujalasatul haris tazidu fi hirsika wa mujalasatuz zahid fid dunya tazidu fi zuhdika. Al-khamisah, ini yang terakhir, as-sidqu fala tashab kadzaban fa innaka minhu ala ghururin wa huwa mislus sarab yuqarribu minkal ba'id wa yub'idu minkal qarib wa la'allaka ta'dam ijtima'a hadhil khisal fi sukkanil madaris wal majalis wal masajid fa 'alaika bi ahadi amrayni imma al-uzlah wal infirad fa fiha salamatuka wa imma an takuna mukhalatatuka ma syurakaika bi qadri salihi khisalihim wa dhalika bi an ta'lama anna al-ikhwa salasatun akhun li akhiratika fala tura'i fihi illa ad-din wa akhun li dunyaka fala tura'i fihi illa al-khuluq al-hasan wa akhun litasta'nisa bihi fala tura'i fihi illa as-salama min khubthatihi wa syarrihi. Hakadha al-qira'ah an kitab Bidayatil Hidayah minna. Syukran alal ihtimam, akhwan alal khata'. Iwah. Setelah ini kita lanjut ke terjemahnya ya. Apa yang kita baca tadi akan saya terjemahkan. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan terjemahan dari bacaan tadi ya, mengenai tata cara pergaulan dengan sahabat dekat. Ada dua hal penting harus engkau perhatikan dalam persahabatan. Ini perkataan musannif ya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali
musannif dari kitab Bidayatul Hidayah. Ada dua hal penting yang harus engkau perhatikan dalam persahabatan, yaitu memilih sahabat dan tata cara bersahabat. Di dalam memilih sahabat, sebelum engkau bergaul dengan sahabat, maka engkau harus memperhatikan syarat-syarat bersahabat dan berteman. Tidak sembarang orang bisa engkau jadikan teman. Untuk itu, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak dijadikan sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti atau menurut agama atau cara hidup temannya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang di antara kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang sekiranya pantas atau cocok dijadikan teman. Jika engkau mencari teman dalam belajar atau teman dalam urusan agama atau bekerja, maka pilihlah orang yang memenuhi 5 syarat. Yaitu, yang pertama, orang berakal atau cerdas. Sebab bergaul dengan orang bodoh hanya akan mengakibatkan cekcok dan keretakan yang akhirnya akan menimbulkan permusuhan. Dia akan menyulitkan engkau sendiri. Sebenarnya musuh yang berakal itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, janganlah engkau bersahabat dengan orang yang bodoh. Waspadalah engkau dengan orang-orang bodoh. Banyak sekali orang yang alim menjadi hina dan rendah karena bergaul dengan orang bodoh. Seseorang itu dianggap sama dengan seseorang ketika sedang berjalan bersama-sama, seperti dua pasang sandal yang sudah tentu menyamai satu dengan yang lainnya. Segala sesuatu itu memiliki kesamaan dan kemiripan dengan sesuatu yang lain. Hati seseorang itu dianggap sama juga dengan hati orang lain, ketika satu dengan lainnya dapat bertemu atau bersahabat. Kemudian yang kedua, yaitu dengan orang yang baik akhlaknya. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jelek akhlaknya, yaitu orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya ketika marah, dan juga tidak dapat menahan kemauan atau syahwatnya. Sehubungan dengan ini, Alqamah At-Taridi menjelang ia wafat berpesan kepada putranya, "Wahai anakku, apabila engkau hendak menjalin persahabatan dengan seseorang, maka pilihlah orang-orang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yaitu dapat menjagamu apabila engkau berkhidmah kepadanya, dapat memperbaiki kamu apabila engkau berteman dengannya, dapat membantu kamu apabila engkau sedang memerlukan bantuan, lalu membalas jasa baikmu dengan kebaikan pula, selalu mengakui kebaikanmu, selalu menutupi kejelekanmu, dapat menghargai atau mempercayai ucapanmu, selalu memberi bantuan apabila engkau mengerjakan sesuatu, mau mengalah apabila berebut sesuatu denganmu." Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kembali berkata, yang artinya, sahabatmu yang sebenarnya ialah orang yang selalu bersamamu di waktu senang dan susah, dan orang yang sanggup mengorbankan diri demi kebaikanmu, dan orang yang sanggup memecahkan segala urusannya untuk menolongmu ketika engkau sedang dilanda bencana. Yang ketiga, kita bergaul dengan orang yang soleh. Ya, kembali musannif Al-Imam Al-Ghazali berpesan, janganlah engkau berteman dengan orang yang fasik, yaitu orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Sebab orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan maksiat yang berdosa besar secara terus-menerus. Dan orang yang tidak takut kepada Allah itu tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Bahkan pendiriannya selalu berubah-ubah menurut keadaan dan kebutuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Janganlah engkau bergaul dengan orang fasik, sebab melihat kefasikan secara terus-menerus itu akan dapat menghilangkan kebencianmu terhadap kemaksiatan. Lalu engkau menganggap
enteng terhadap perbuatan maksiat itu dan akhirnya engkau gampang melakukannya. Terus yang nomor 4, tidak rakus dengan harta. Ini syarat kita memilih teman ya. Yang keempat, janganlah engkau bersahabat dengan orang rakus atau cinta harta kekayaan, sebab persahabatan dengan orang yang cinta dunia merupakan racun yang ganas. Karena tabiat manusia selalu ingin meniru dan mengikuti tabiat orang lain. Bahkan watak itu dapat menular tanpa disadari. Dengan demikian, bergaul dengan orang yang rakus terhadap harta itu akan menambah cintamu pada harta. Dan bergaul dengan orang tidak cinta dengan harta juga akan mengurangi kecintaan terhadap harta kekayaan. Yang kelima, yang terakhir, orang yang jujur. Ini pesan dari Imam Ghazali, janganlah engkau bersahabat dengan orang pendusta, sebab engkau kemungkinan tertipu juga olehnya dengan kelicinan lidahnya. Itulah 5 syarat yang perlu kita perhatikan dalam memilih teman. Tetapi kalau kita merasa kesulitan menemukan orang yang memiliki semua sifat tersebut di lingkungan, maka yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu uzlah, artinya mengasingkan diri, tidak bergaul dengan siapapun, karena dengan uzlah diri kita akan selamat. Ini pesan dari Imam Ghazali ya, bukan dari saya. Yang kedua, bergaul menurut kondisi orang yang bersangkutan. Artinya jika berteman untuk tujuan supaya bahagia di hari kemudian, maka kita harus mempertimbangkan benar apa enggak masalah agamanya. Karena jika kita berteman dengan orang yang selalu hanya mementingkan dunia, maka kita tidak akan tentram ya. Kita tidak akan tentram, tetapi akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia terus. Mungkin ini saja yang perlu saya presentasikan untuk kesempatan kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih banyak terutama kepada ibu dosen. Juga mungkin ada teman-teman sekelas yang menonton video ini, saya juga ucapkan terima kasih. Kepada penonton yang lain juga saya ucapkan terima kasih dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.